yang mana kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, sehingga panjenengan semua bisa hadir di sini untuk meninggal ilmu. Kedua kalinya yaitu salam serta salam tetap tercurahkan pada diri kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menuntut kita dari jalan kegelapan menuju terang benderang, yaitu hadis. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN Setempat yang mana telah menyempatkan untuk hadir di sini dalam kegiatan in-house training untuk optimalisasi dalam kegiatan in-house training untuk optimalisasi kompetensi pedagogik guru menyusun FPP masa pandemi COVID-19 di SDN Negeri 4 Kamar pada tahun pelajaran 2020. Selanjutnya yaitu saya sebagai pembicara nanti menyampaikan kepada narasumber, akan menyampaikan kepada narasumber di sini yaitu selaku kepala sekolah SDN Negeri 4, yaitu Ibu Mujayana Magister Pendidikan. Baik, selanjutnya acara ini akan saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Maratu Solihah Magister Pendidikan. Saya persilakan. Akan mengawali kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan in-house training. Sebelumnya yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Haja Mujayana Magister Pendidikan, serta peserta in-house training Bapak Ibu Guru peserta. Selamat datang dan selamat mengikuti materi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini tema yang kita ambil pada in-house training kali ini yakni mengenai optimalisasi kompetensi pedagogik guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran pandemi COVID-19 di Sekolah Dasar Negeri Jetis 4 Lamongan. Nah, untuk itu nanti akan disampaikan bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP di masa pandemi. Untuk itu pada acara pagi hari ini ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk kepada acara ini. Untuk tata tertib yang pertama, penyampaian materi akan disampaikan oleh narasumber kurang lebih sekitar 30 menit. Kemudian tata tertib yang kedua, selama narasumber memberikan materi, para peserta diharapkan untuk tidak memberikan interupsi. Ya, yang ketiga nanti akan diberikan sesi tanya jawab. Nah, itu adalah tata tertib pada in-house training pagi ini. Menindaklanjuti acara yang pertama yakni penyampaian materi, karena itu adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi mengenai optimalisasi kompetensi pedagogik guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita yakni Ibu Haja Mujayana Magister Pendidikan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Acara dan moderator pagi hari ini. Kami akan menyajikan in-house training yaitu masalah optimalisasi kompetensi pedagogik untuk menyusun RPP di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini kami angkat sebagai materi untuk kegiatan in-house training ini dengan tujuan bahwa karena dengan adanya latar belakang guru masih kesulitan untuk menyusun RPP di masa pandemi COVID-19, masih banyak kelemahan guru dalam kompetensi pedagogik. Ini masalahnya. Kompetensi pedagogik ini memang pada dasarnya kalau sekolah itu pada dulu, kalau sekolah itu benar-benar lulusan SPG, beda dengan lulusan S1 maupun S2 sekarang. Karena kompetensi pedagogik di situ sangat dipupuk sehingga matang walaupun setelah lulus di SPG. Perlu adanya upaya kepala sekolah untuk melakukan perbaikan kompetensi ini. Ini sangat penting sekali karena bukan berarti kami menganggap jaringan itu masih kurang, namun perlu untuk adanya peningkatan dalam industri. Untuk pelatihan yang kami selenggarakan yaitu secara internal bisa kita lakukan di PKB, termasuk PKB ini seperti ini. Sebetulnya kami juga sudah merencanakan ada 3 lembaga dari SD Negeri 3, Negeri 4 dan SD Sponsor, namun masih kurang respon dan tidak punya gerakan untuk kegiatan ini, maka kami akan mendahului. Kalau umpamanya hal-hal yang lain untuk tempat lain penyelenggaraan pelatihan ini bisa mungkin KKG gugus atau mungkin K3S.
Program pelatihan yang diselenggarakan di tempat sendiri seperti sekarang ini kami anggap adalah KKG Mini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Ini sangat penting sekali. Peserta ini dibatasi sebetulnya 4 orang dan maksimal 15 orang. Tetapi karena tanggung untuk jumlah peserta atau guru yang ada di BPS 5 ini, kami libatkan keseluruhan karena ada petugas-petugas dalam mengikuti kegiatan Windows Training ini. RPP yang kita angkat yaitu karena dengan adanya kompetensi pedagogi guru dengan Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, kemampuan dalam mengembangkan kurikulum, kemampuan dalam perencanaan, dan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan dalam implementasi pembelajaran. Dalam kemampuan perencanaan itu sangat penting sekali karena pada saat kita merencanakan dengan dulu yang begitu banyak apa itu komponen yang ada 13, sekarang hanya diringkas menjadi 3 komponen saja, yaitu komponen inti, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib kita laksanakan atau yang dilaksanakan oleh guru. Komponen yang lain dari 10 komponen itu bisa dijadikan sebagai pelengkap. Sekolah, kelompok guru, mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja guru, musyawarah guru ini biasanya diterapkan di lembaga SMP maupun SMA. Kalau kita sebut KKG Mini atau KKG di tingkat khusus. Secara tidak langsung dengan adanya Windows Training ini atau perubahan RPP di masa pandemi COVID-19 ini, guru secara individu untuk bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri. Sedangkan RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Sesuai Surat Edaran Mendikbud nomor 4 2020 tentang pelaksanaan pendidikan pada masa COVID-19. RPP 1 halaman cukup 3 komponen yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Adapun pada tujuan pembelajaran bisa dibagi 2, tujuan pembelajaran A dan tujuan pembelajaran B. Sedangkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Penilaian pembelajaran yaitu pada instrumen A dan instrumen B. Masalah RPP 1 halaman yang sangat paham akan RPP tersebut hanya guru yang membuatnya. Oleh karena itu tidak untuk menguat kompetensi dasar. Karena apa? Guru sudah paham betul dalam pembuatan RPP sehingga KD tidak perlu untuk dicantumkan. 1 halaman kadang tidak cukup untuk 1 RPP. Tapi kalau yang kemarin itu banyak sekali ya bermacam-macam halaman sampai 4 atau 5 yang kami tanda tangani. Oleh karena itu pemecahan masalah RPP 1 halaman ini perlu kita angkat agar RPP 13 komponen dapat diringkas menjadi 1 halaman dengan 3 komponen. Yang komponen intinya yaitu tujuan atau langkah pembelajaran, penilaian, tujuan sendiri, langkah pembelajaran, dan penilaian, dan 10 komponen pendukung yang diperlukan. Barangkali kalau penjaringan sudah tidak utuh berarti tidak perlu untuk dicantumkan. Ini sebagai contoh RPP di masa pandemi COVID sehingga tidak perlu banyak-banyak, perlu kita sederhanakan. Namun penjaringan dalam memberikan materi ini kepada anak didik kita, terutama pada saat anak-anak sekarang ini sudah online sehingga penjaringan akan tidak sulit lagi karena dengan RPP yang ringkas ini akan membantu menyelesaikan atau mempermudah pemberian tugas kepada anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat agar dalam kegiatan Windows Training ini tidak hanya cukup sekali ini saja, mungkin bisa berkali-kali atau mungkin yang berikutnya kami juga akan mengangkat 1 lagi proses pembelajaran. Ini wajib untuk menyusun RPP. Guru bebas memilih format RPP sesuai kebutuhan. Format RPP 1 halaman lebih meringankan beban guru, tetapi harus tetap berkonsep matang dan memenuhi standar. Ini harapan kami, sehingga pada saat penjaringan membuat RPP ini tidak merasa kesulitan. Dengan adanya standar yang sudah kita ikuti, saya yakin penjaringan sudah tidak ada keluhan-keluhan untuk membuat RPP yang 1 halaman ini. Namun dengan adanya pandemi ini, mohon kepada penjaringan untuk memberikan tugas-tugas pada anak didik ini yang jelas sehingga pada saat pengumpulan tugas, anak-anak ini tidak merasa rancu. Pada saat anak-anak diberikan tugas kapan harus dikumpulkan, maka ketentuan itu harus segera untuk disetorkan kepada guru yang bersangkutan.
itulah yang perlu kami sampaikan kepada in-house training ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sangat bermanfaat dan juga bisa berlanjut pada diri kita sendiri khususnya dan berlanjut pada penjenengan semua. Karena dengan pemberian materi-materi seperti ini jelas sangat bermanfaat, apalagi nanti ada waktu tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, kemudian pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada atas waktu saya. Langsung saja dari pemaparan Ibu narasumber tadi, untuk komponen inti pada RPP yang sudah dijelaskan tadi ada 3. Barangkali ini yang saya tanyakan adalah bagaimana kalau dari komponen itu kita tambah misalnya untuk KD kan belum ada benda di sini, nanti kita beri apa tambahan untuk KD kita tampakkan kalau menuju pada contoh RPP yang sudah jadi ini kan KD-nya tidak ada. Jadi kita tahu materi yang disampaikan pada hari itu dari RPP. Yang kedua, dalam proses penyusunan RPP itu ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Tolong dijelaskan dari kedua kata tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi pertanyaan pertama. Yang pertama tadi, semisal pada komponen RPP ditambahkan dengan KD bagaimana? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan efisiensi dan efektivitas dalam membuat RPP? Silakan kepada Ibu Jumendi. Terima kasih. Untuk masalah KD, kalau penjenengan menginginkan untuk dimasukkan, itu juga tidak apa. Tapi kalau memang kita ini sudah diberikan contoh yang lebih jelas atau lebih ringkas, mengapa harus dimasukkan? Itu memang dengan pemberian KD pada RPP itu yang jelas penjenengan tidak akan lupa. Tetapi karena ini adalah tugas penjenengan sehari-hari, saya yakin ini tidak ada hal yang sulit, umpamanya tidak dimasukkan. Kalau penjenengan memasukkan KD, artinya nanti tidak cukup 1 halaman, tetapi bisa lebih. Itu masalahnya. Kalau memang dimasukkan, tidak masalah, monggo-monggo saja, tapi dengan catatan nanti tidak hanya 1 halaman, tapi mungkin lebih dari 1 halaman. Kemudian yang cara efisiensi untuk kegiatan ini, jelas untuk kegiatan ini RPP itu lebih efektif dan efisien. Ini disesuaikan dengan kegiatan pada RPP itu sendiri. Pada saat penjenengan menyusun, pada saat penyusunan itu penjenengan itu sesuaikan dengan kondisi waktu yang ditentukan, sehingga apa yang penjenengan berikan dengan waktu yang sudah ditentukan itu sudah cukup atau belum. Itu jawaban kami. Terima kasih. Dan ada lagi. Saya tidak bertanya karena memang tidak ada yang ditanyakan, hanya saja menanggapi yang ditanyakan dari Bu Heni tadi. Kalau kita menambah KD, itu memang menambah volume dari kertas. Tapi meskipun tidak ada KD, sebenarnya kita juga tahu apa sih materi yang akan kita sampaikan dari tujuan pembelajaran yang sudah tercantum di awal intinya. Jadi sebenarnya 3 komponen itu sudah sangat memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat bagi saya itu penilaiannya. Kalau penilaiannya itu hanya dikatakan bahwa penilaian ini berupa tes tulis atau rubrik, seharusnya kita itu butuh rubriknya, sudah tidak butuh KD-nya lagi. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan untuk menambah dari kita itu hanya menambahkan saja. Intinya karena ada pengetahuan atau hasil penilaian itu diberikan rubrik saja, sehingga kita memiliki rubrik penilaian, hanya menambahkan itu saja. Kemudian sifat kedisiplinan dijadikan karakter penilaian. Ini juga harus ada rubriknya juga. Jadi guru tetap membuat rubrik penilaian untuk lebih lengkap. Terima kasih. Masa pandemi COVID ini, guru harus tetap menyusun RPP. Kemudian yang kedua, untuk kesimpulan pertama, guru harus tetap menyusun RPP di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, RPP dapat disesuaikan formatnya dengan kebutuhan di lembaga masing-masing, terutama kita di lembaga SDN jenis 4. Berarti guru harus menyesuaikan RPP masa pandemi COVID itu dengan lembaga kita. Kemudian yang ketiga, RPP dapat diringkas menjadi RPP 1 halaman, yang itu memuat tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Mungkin itu adalah kesimpulan in-house training pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, serta terima kasih saya sampaikan kepada Ibu pemateri, Ibu Hanya Mujayana Magister Pendidikan, dan kepada semua peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan tetap bersemangat dalam bekerja serta mendedikasikan dirinya untuk SDN Jenis 4. Saya akhiri, kurang lebihnya saya sebagai moderator saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian tadi rangkaian kegiatan in-house training untuk optimalisasi kompetensi pedagogik guru menyusun RPP
RPP masa pandemi COVID-19 di SDN Negeri 4. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam menyampaikan sesuatu pada panjenengan ini ada kesalahan. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dalam panjenengan menimba ilmu tadi ini ya. Semoga panjenengan semua nanti sampai pada tujuan dan diberikan kesempatan di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu guru di SDN Negeri 4 Lamongan. Di sini pada awal masa pandemi Covid muncul surat edaran dari pemerintah bahwa ada penyederhanaan RPP. Awalnya saya merasa mudah, tetapi setelah saya melaksanakannya, saya menemui beberapa kesulitan karena RPP yang format terbaru hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan, langkah-langkah, serta penilaian. Sedangkan KD tidak tercantum. Untuk itu, saya menentukan tujuan, saya harus melihat ke silabus. Dari permasalahan yang saya hadapi, saya merasa terbantu sekali dengan adanya kegiatan in-house training yang diadakan oleh Ibu Kepala SDN Titis 4. Di situ kita diberikan pembekalan bagaimana cara menyusun RPP dengan 3 komponen ini saja. Dan di situ saya sebagai guru sudah tidak mengalami kesulitan dalam menyusun RPP di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.